Halo kawan pajak, jumpa kembali dengan kami, Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pasar Rebo. Perkenalkan, saya Prandian dan pagi hari ini saya tidak sendiri, ada narasumber kita, Ibu Kori Sembiring. Beliau adalah Kepala Seksi Pengawasan 5. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Ian. Mohon maaf ini Ibu, kita mengganggu waktu dan kesibukan Ibu. Lagi sibuk kapan Ibu pagi hari ini? Wah, saya sebenarnya senang sekali nih bisa diajak podcast sharing-sharing ilmu. Kalau kesibukan sebagai kasih kewilayahan, ya seperti biasa ya, memastikan penerimaan dan kepatuhan SPT tercapai untuk tahun ini. Selain itu memastikan iku-iku yang telah diberikan, diamanatkan dari kantor pusat juga bisa tercapai. Kira-kira 3 garis besar itu. Oke, baik Ibu. Pada pagi hari ini topik dan pembahasan kita adalah PKP. Apa itu PKP? Dan siapa PKP? Lalu bagaimana menjadi PKP? Kita akan bahas di pagi hari ini. Oke Bu, langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bu. Apa sih yang dimaksud dengan PKP? Ya, PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek yang sesuai dengan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi tidak semua pengusaha itu statusnya harus PKP, kecuali jika pengusaha kecil tersebut secara sukarela mengajukan dan memilih untuk berstatus sebagai PKP dengan alasan tertentu agar usahanya bisa lebih berkembang. Kira-kira pengertian pengusaha kena pajak seperti itu, Mas. Oh, berarti apabila memilih untuk menjadi PKP itu ternyata ada keuntungan ya Bu ya. Seperti Ibu sampaikan, itu usahanya bisa lebih berkembang. Sebenarnya apa aja sih Bu keuntungan menjadi PKP itu? Oke, selain itu ada beberapa keuntungan wajib pajak berstatus sebagai PKP. Apa saja? Yang pertama, wajib pajak dengan status PKP dapat menunjukkan bahwa pengelolaan bisnisnya dilakukan secara legal hukum dan manajemen dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, kredibilitas yang dimiliki perusahaan di dunia industri dapat dilihat jelas karena status PKP menandakan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan bisnis besar pun lebih terbuka lebar, terutama kesempatan dalam melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah dalam hal ini untuk mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh pemerintah. Mengapa? Karena semua yang bertransaksi dengan pemerintah wajib berstatus PKP. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan efisiensi produksi karena secara ekonomis beban produksi dan investasi pada barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir. Artinya, kestabilan ekonomi akan lebih terjamin dan sirkulasi finansial akan semakin sehat. Kira-kira itulah keuntungan wajib pajak berstatus PKP. Nah, ternyata cukup banyak kan kawan pajak keuntungannya. Lalu ketentuannya tuh seperti apa sih Bu kalau untuk jadi PKP itu? Ya, ketentuan wajib pajak mengajukan diri sebagai PKP. Yang pertama, pengusaha secara pribadi atau orang pajak pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPPKP. Apabila omset usahanya dalam 1 tahun telah melebihi 4,8 miliar. Yang kedua, berdasarkan PMK nomor 197/PMK.03/2013 disebutkan bahwa wajib pajak yang jumlah omsetnya belum atau tidak mencapai 4,8 miliar maka tidak diwajibkan untuk menjadi PKP dan akan dimasukkan dalam klasifikasi pengusaha kecil non-pengusaha kena pajak atau non-PKP, kecuali dia dengan sukarela mengajukan permohonan pengukuhan PKP dengan syarat yang berlaku. Kira-kira itu 2 ketentuan itu yang berlaku untuk mengatur wajib pajak PKP. Nah, yang saya tangkap tadi kata kuncinya adalah 4,8 miliar atau di atas 4,8 miliar. Ini andaikan tahun lalu dia sudah jadi PKP karena omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, tapi di tahun ini baru bulan November ya, tapi omsetnya sudah
masih 2 miliar gitu, masih di bawah 4,8. Kayaknya untuk Desember 1 bulan lagi tuh nggak bisa tuh untuk sampai 4,8 miliar. Itu seperti apa ya Bu, proses atau penanganannya, atau apa yang harus dilakukan kami sebagai wajib pajak Bu kalau kondisi seperti itu? Iya, jika pengusaha kena pajak yang ternyata telah dikukuhkan memiliki total omset usaha dalam 1 tahun di bawah 4,8 miliar, dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Setelah PKP-nya dicabut, maka wajib pajak tersebut tidak diperbolehkan lagi menerbitkan faktur pajak dan tidak memiliki kewajiban lagi untuk melaporkan SPT masa PPN. Seperti itu. Nah, itu kan tadi kalau omsetnya turun. Sekarang kebalikannya Bu, misalnya di tahun lalu omsetnya hanya 2 miliar, tapi di tahun ini baru bulan November, tapi omsetnya sudah 5 miliar. Itu kan sudah di atas 4,8 miliar ya Bu ya. Itu gimana ya Bu perlakuannya ya Bu? Seperti itu ya. Iya. Apabila sesuai ketentuan, pengusaha sudah terkena kewajiban mendaftarkan diri sebagai PKP, katakanlah omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, namun tidak mengajukan diri sebagai PKP, maka kantor pajak memiliki hak untuk melakukan proses pengukuhan PKP secara jabatan, dan baginya akan diterbitkan surat ketetapan. Sesuai pasal 3 ayat 4 Undang-Undang PPN, pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib menyetor pajak yang terhutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, itu kawan pajak, apabila kita lalai, tidak peduli dengan omset kita yang sudah di atas 4,8 miliar, ada sanksi kalau kita tidak melakukan pengajuan sebagai PKP. Nah, berarti kan kita harus ngurus nih Bu ya, ke kantor pajak nih Bu ya, untuk jadi PKP nih ya. Iya. Itu ada biayanya nggak sih Bu? Lalu selain biayanya itu, apa sih Bu syarat-syaratnya, dan ribet nggak sih Bu untuk ngurus untuk menjadi PKP itu Bu? Ya, untuk semua pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk dalam hal pengurusan PKP. Ya, jadi itu harus diingat ya teman-teman ya, jangan nanti sampai ada joki lah yang mengurus ini tidak. Usahakan datang sendiri untuk mengurus sendiri karena semuanya bebas dari biaya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pengajuan PKP. Yang pertama, omset sudah melebihi 4,8 miliar. Yang kedua, bersedia disurvei oleh KPP atau KP2KP. KP2KP ini biasanya berada di daerah-daerah terpencil ya, tempat pendaftaran. Lalu yang ketiga, melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atas pengukuhan PKP. Sedangkan untuk syaratnya dibagi berdasarkan klasifikasi wajib pajak itu. Yang pertama, klasifikasi wajib pajak orang pribadi. Syaratnya, pertama, fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi KITAS atau kitab bagi WNA. Yang kedua, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Yang ketiga, surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Lalu, klasifikasi kedua wajib pajak badan. Syaratnya, yang pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian atau perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau BUT yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Syarat yang kedua, fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa jika penanggung jawab perusahaan adalah WNA. Yang ketiga, dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Yang keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Lalu klasifikasi yang ketiga, wajib pajak badan bentuk usaha kerjasama operasi atau selama ini kita kenal dengan sebutan KSO. Syaratnya apa saja? Yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi atau joint operation
yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Yang ketiga, fotokopi kartu NPWP orang pribadi, salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi atau joint operation, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA. Yang keempat, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Yang kelima, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan dalam negeri maupun wajib pajak badan asing. Sedangkan dokumen-dokumen pendukung lain antara lain, yang pertama bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha, yang kedua foto ruangan atau tempat usaha, yang ketiga peta lokasi, yang keempat spesimen penanda tangan faktur atau form disediakan dari KPP dan fotokopi penanda tangan faktur. Yang kelima, daftar harta atau inventaris kantor. Yang keenam, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah SPT tahunan terakhir. Permohonan menjadi PKP diajukan langsung ke KPP atau ke KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Kira-kira itu syarat untuk mengajukan menjadi PKP berdasarkan klasifikasi wajib pajaknya. Nah, itu kawan pajak tadi sudah disampaikan ya. Semua pelayanan di KPP kita adalah gratis, tidak ada biaya sedikit pun. Bahkan sampai parkir pun kita gratis ya Bu ya. Semuanya gratis. Demi kawan pajak semua ini. Oke, setelah kita selesai memproses dan mengajukan menjadi PKP, kita sudah menjadi PKP nih Bu. Misalnya ceritanya kita sudah jadi PKP. Kewajibannya apa aja sih Bu yang harus kita jalankan sebagai PKP? Ya, setelah kita dikukuhkan menjadi PKP, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak berstatus PKP. Antara lain, yang pertama, memungut pajak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN atau pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar. Dalam hal ini bila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang atau yang lebih dikenal dengan PPNBM. Yang ketiga, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya dalam bentuk SPT masa PPN. Kira-kira 3 itu kewajiban tambahan bagi wajib pajak yang berstatus PKP. Nah, itu ya teman-teman. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Misalnya tapi mudah-mudahan sih kita yakin sih mudah-mudahan tidak terjadi ya pada wajib pajak kita. Bagi kawan-kawan pajak mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya. Ini misalnya kita lupa kita melakukan transaksi tapi kita tidak menerbitkan faktur pajak, atau kita tidak melaporkan SPT masa PPN kita padahal kita sudah jadi PKP nih Bu. Konsekuensinya apa nih Bu? Konsekuensi bagi PKP yang lalai dalam melakukan kewajibannya antara lain, yang pertama, PKP terlambat melaporkan SPT masa PPN. Nah, itu akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak serta denda administrasi keterlambatan sebesar Rp500.000. Yang kedua, begitu juga bila PKP tidak membuat faktur pajak. Apabila PKP tidak membuat faktur pajak atas transaksi yang dilakukannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 13 ayat 8. Pengusaha kena pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 6, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. 2 itu Bang, konsekuensi bagi wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai PKP. Wah, berarti bisa kena denda nih kawan pajak. Ayo, jangan lalai, jangan lupa untuk terbitkan faktur pajak jika ada transaksi dan melaporkan SPT masa PPN kalian setiap bulannya. Nah, Bu, terima kasih untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa ditarik kesimpulan atau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Bu, terkait PKP ini? Iya. Mungkin kita akan merangkum dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini tentang PKP ya. Saya coba rangkum. Yang pertama, wajib pajak yang sudah mencapai batasan omset 4,8 miliar wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang kedua, apabila omset sudah melebihi 4,8 miliar namun tidak mengajukan PKP, akan ditetapkan PKP secara jabatan oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, terdapat beberapa kewajiban setelah wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP.
Apa saja itu? Yang pertama, menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Lalu yang keempat, prosedur pendaftaran dan pengukuhan PKP dilakukan di KPP atau KP2KP. Jadi belum bisa secara online ya. Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Mungkin satu lagi ini yang perlu ditekankan bagi wajib pajak yang selama ini mendapatkan banyak surat STP dari kantor pajak. Itu mungkin karena lalai melaporkan SPT masa PPN-nya. Jika memang merasa sudah tidak perlu lagi status PKP dan tidak ingin melaporkan SPT masa PPN, maka wajib pajak wajib mengajukan pencabutan PKP. Setelah dilakukan pencabutan PKP, maka kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN-nya tidak harus lagi. Tetapi sebelum dicabut PKP-nya, apapun yang terjadi, wajib pajak yang berstatus PKP tetap harus melaporkan SPT masa PPN-nya setiap bulannya. Kira-kira itu rangkuman penting dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Kore atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Buat kawan pajak, silahkan tulis di kolom komentar apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Kami akan berusaha untuk menjawab secepatnya. Saya Perandian dan rekan saya Kori Sembiring. Kami pamit undur diri. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.